umpan kembali, iya, sliding yang begitu bersih dilakukan oleh Radit Radio yang musim kemarin bermain di tim Kompa FC peserta kompetisi Liga 3 juga luar biasa pada sore hari dengan tim ya dapat tendangan penjuru untuk kesebelasan Gasli gol 50 bola. Ya lagi perlu kita sampaikan bahwasanya dalam anniversary Joshua FC ini 8 tim terbaik di Sumatera Barat mengikuti turnamen ini yang diikuti oleh 8 tim ke Sumatera Barat, dan kita memang sengaja hanya tim-tim yang berkualitas saja yang kita undang karena ini bukan tarkam, ini adalah pramusim untuk menyambut kompetisi Liga 3 Asprov PSSI Sumatera Barat. Kembali lagi kita ke lapangan menyaksikan laga pada sore ini. Penjaga gawang Didi Kurniawan, salah satu juga penggawa dari PSDP Padang Panjang pada musim lalu yang mampu mengantarkan kesebelasan PSDP Padang Panjang sebagai runner-up kompetisi Liga 3 pada musim 2003-2024. Kembali lagi, Radit Radio, pendek saja pada Dimas, angkat bola tapi mampu diintercept oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Gasli. Mencoba membangun serangan pendek-pendek saja. Dimas Aditya kembali lagi, lebar dia pada rekan langsungnya tapi mampu diintercept, dapat kembali para pemain. Umpan terobosan serangan balik dibangun oleh para pemain Gasli ke 50 bola, berikan pendek saja. Ini begitu cantik gerakan dilakukan oleh para pemain. Afriyadi rapi kembali lagi, gagal. Radit Radio pendek saja pada Dimas Aditya, pendek kembali Aidil Putra. Oh, luar biasa gigi tangka yang diperagakan oleh para pemain-pemain PSSI Padang Panjang. Lebar kembali ke sektor kiri, Arlan, umpan pendek pada rekannya, luar biasa. Umpan-umpan yang begitu cantik, begitu menarik, yang mampu memberikan satu hiburan bagi kita semua bahwasanya sepak bola itu adalah seni yang mampu menghipnotis para pencinta sepak bola agar kiranya sepak bola ini mampu memberikan satu hiburan dan tontonan buat kita bersama. Kembali lagi, lemparan di dalam untuk Gasli 50 bola, serangan balik coba dibangun, lagi salah umpan, lagi salah umpan, serangan balik kembali para pemain-pemain. Ini begitu cantik umpan terobosan berikan pada striker, ya nampaknya terjadi pelanggaran, terjadi dorongan yang dilakukan oleh Latif, Ahmad Latif, striker dari PSDP Padang Panjang. Pendek saja, kembali lagi para pemain-pemain dari Gasli 50 bola dari sektor kiri, berikan pada Abdul Dini Putra, kuasai sepenuhnya, balik lagi Egi Pogama, mulai bergerak ke sektor kanan, pasang kembali oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Gasli 50 bola, mulai bergerak, berikan umpan derek, tak bisa ya, umpan-umpan PHP masih sering terjadi. Radit Radio, umpan derek yang berikan lagi kepada rekannya, terjadi sliding di depan gawang, kembali lagi pada Jemwana, bola jauh, tepat di belakang, ambil kembali lagi, lama nampaknya perjuangan pada Jemwana, tapi sayang mampu dipatahkan oleh lini pertahanan dari kesebelasan Gasli 50 bola. Serangan balik Sultan Elwiyani, berikan pada rekannya ke sektor kanan, di sana dibayang-bayang oleh Harman, kembali lagi di Sabu, kembali lagi Aidil Putra mampu menetralisir lini pertahanan dari kesebelasan PSSI Padang Panjang. Umpan pendek saja berikan pada rekan yang kembali mencoba membangun serangan. Balik lagi Devi Pradana, gelandang Will, gelandang yang dimiliki oleh PSSI Padang Panjang, di mana Dimas Aditya, Aidil Putra kembali mengatur ritme tempo pertandingan. Umpan-umpan pendek diperagakan oleh para pemain PSSI Padang Panjang dengan lapangan yang begitu sangat mendukung. Saya kira kedua tim mampu memperagakan sepak bola modern. Kembali lagi ya juga selamat sore kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Tom sebagai kadit. Luar biasa, mendapat antusias yang cukup luar biasa di turnamen anniversary Joshua FC pada yang pertama ini, dan kita sudah pastikan bahwasanya Joshua FC ini akan menjadi klaim tahunan
sebagai ajang pramusim sebelum kompetisi Liga 3 dimulai. Dan kita berharap di event yang pertama ini turnamen berjalan sukses, lancar, aman dan terkendali. Kembali lagi kita ke lapangan menyaksikan laga antara kesebelasan PSP Padaman yang berhadapan dengan Persiko 50 Kota. Iya, nampaknya terjadi sentuhan di belakang para pemain dari PSP Padaman yang mengakibatkan tendangan penjuru untuk kesebelasan Persiko 50 Kota. Luar biasa pada sore hari ini. Penonton juga sudah memadati Stadion Persikating yang pada sore hari ini menyaksikan laga big match antara kesebelasan PSP Padang yang berhadapan dengan Persiko 50 Kota. Tendangan penjuru untuk kesebelasan Persiko 50 Kota. Ambil ancang-ancang, angkat bola ke tengah, terjadi bola di sana. Luar biasa heading yang dilakukan oleh Islami Hidayatul Wahid, belum mampu menepati sasaran gawang dari Ibu Didi Kurniawan. Kembali lagi tendangan gawang saja untuk kesebelasan PSP Padang Panjang. Didi Kurniawan masih melihat, angkat bola, berikan pendek saja pada Dedi Pradana. Iya, salah kontrol nampaknya dari Pradana. Serangan kembali dibangun oleh Pali. Begitu cantik umpan yang berikan pada para pemain Persiko. Iya, terjadi offside nampaknya. Nomor punggung 15 Aprinaldi Eka Putra terperangkap offside. Begitu juga kita menggunakan selain asisten perangkat pertandingan juga kita menggunakan VAR sebagai alat bantu untuk komunikasi para wasit yang memimpin laga pada sore hari ini. Kembali lagi tendangan bebas untuk kesebelasan PSP Padang Panjang, pendek saja berikan pada rekannya. Kembali lagi Harlan, mantan pemain dari PSKB Bukit Tinggi yang saat ini memperkuat kesebelasan PSP Padang Panjang. Ya, terjadi foul untuk kesebelasan PSP Padang Panjang. Pendek saja berikan pada Didi Prada. Lagi berikan pada Dimas Aditya. Arojin Maulana kembali lagi mengatur tempo para pemain-pemain dari kesebelasan PSP Padang Panjang. Salah umpan nampaknya Arojin Maulana. Iya, nampak kesalahan yang dilakukan, kesalahan elementer masih dilakukan oleh para pemain dari PSP. Serangan tadi dibangun oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Persiko 50 Kota. Umpan terobosan, terjadi duel 1 lawan 2. Kembali lagi pressing ketat dilakukan oleh para pemain-pemain dari kesebelasan PSP. Kembali lagi umpan-umpan yang begitu cantik, begitu menarik. Luar biasa. Kembali lagi wasit bola oleh Liran. Kembali lagi umpan Radio pendek saja pada Dimas. Kembali lagi bola, masih memainkan bola di lini pertahanan kesebelasan PSP Padang Panjang. Salah umpan nampaknya. Kembali lagi angkat bola shooting tapi saya membentur. Serangan balik dibangun oleh para pemain-pemain dari kesebelasan PSP Padang Panjang. Paul Jenmolan, umpan terobosan berikan pada rekannya, mampu diintersek kembali oleh lini pertahanan dari kesebelasan Persiko 50 Kota. Kembali lagi Aidil kembali tapi tidak on fire. Kembali lagi bola selesai namanya Emi Yazid, gelandang lengil yang sangat luar biasa, umpan terobosan tapi sayang mampu digagalkan. Kembali lagi kesebelasan PSP melalui kaki Aidil Putra, umpan terobosan berikan rekannya pada sayap kiri, ambil ancang-ancang. Kembali lagi Aidil Putra, umpan sayap kedua kembali pada para pemain-pemain dari MLT coba shooting tapi bola masih diblok oleh penjaga gawang Majid Ariandi. Selamat gawang dari kesebelasan Persiko 50 Kota. Kembali lagi kesebelasan Persiko 50 Kota mencoba membangun serangan, umpan pendek saja. El Capitan, umpan begitu cantik, begitu manis, umpan dari pemain Persiko, umpan terus tapi sayang masih kembali lagi gagal terlalu lama para pemain-pemain Persiko 50 Kota mengakibatkan serangan balik kembali dibangun oleh kesebelasan PSP Panjang melalui kaki para pemain Persiko. Kembali lagi striker tapi salah kontrol, jatuh kembali di kaki para pemain PSP. Aidil Putra, El Capitano dari kesebelasan PSP Padang Panjang, umpan pendek melebar ke sektor kiri mencoba membangun serangan. Kembali lagi dibayang-bayang oleh para pemain Persiko 50 Kota. Bisa yang angkat bola ujuk oleh bola tapi salah umpan yang diperangkatkan oleh para pemain. Dimas kontrol, ya terjadi dorongan nampaknya.
Ontai serangan balik dilakukan oleh para pemain Gresik 50 bola. Kembali lagi melalui kaki Joseph Sentaro kembali bertubi-tubi serangan dibangun oleh para pemain dari kesebelasan Gresik 50 bola. Umpan terobosan on fly nampaknya terjadi tipis saja di kawang Deli Kurnia. Luar biasa serangan yang dibangun oleh para pemain Gresik 50 bola ini memberikan satu tekanan yang cukup berarti di lini pertahanan kesebelasan PSPB Padang Panjang. Kembali lagi bola dikuasai sepenuhnya oleh para pemain dari kesebelasan PSPB Padang Panjang. Bola pakai striker, terjadi duel 3 lawan 2. Kembali tapi sayang bola terlalu lama. Emulatif memainkan bola mengakibatkan tendangan gawang saja, pendek saja berikan pada rekannya. Rivaldo luar biasa dengan begitu cantik, begitu manis laga pada sore hari ini. Berjalan cukup menarik di jalannya laga babak pertama ini, dan kita akan melihat drama yang akan tersaji dalam laga sore hari ini. Kembali lagi bola proses oleh para pemain dari kesebelasan Gresik 50 Kota melalui kaki Valdo kembali dari sektor kiri, umpan berikan pada screen yang luar biasa tapi mampu dibantahkan. Intercept yang begitu sungguh sempurna. Bola Jenolat umpan terobosan tapi umpan yang begitu tajam tak mampu dijangkau. Umpan yang terlalu PHP, pemberi hadapan palsu. Umpan kembali terobosan dilakukan oleh para pemain luar biasa. Umpan terobosan yang sangat membahayakan. Kembali lagi tendangan gawang pendek saja berikan pada Aidil Putra. Kembali serangan dari kaki Harlan. Kembali lagi begitu tempo yang begitu kencang, kedua tim bermain secara terbuka. Open play kembali ya terjadi pelanggaran, dan kita cukup menarik menyaksikan laga pada perdana pertandingan pada sore hari ini di laga kedua atau big match kedua antara kesebelasan PSPB Padang Panjang berhadapan dengan Gresik 50 Kota dalam rangka anniversary Joshua FC memperingati lahirnya Joshua FC, dan sudah ditetapkan sebagai agenda pramusim bagi klub-klub Liga 3 di Sumatera Barat sebelum memasuki kompetisi sesungguhnya. Kembali lagi kita ke lapangan menyaksikan laga pada sore hari ini. Kembali lagi Aidil, umpan pendek saja masih membentur, jatuh di kaki Islam Wahid Hidayatullah. Kembali lagi terjadi tapi sayang training yang tidak begitu sempurna. Jatuh umpan kedua, salah umpan kembali. Jatuh kembali serangan tapi sayang kontrol tidak begitu sempurna, berikan pada Ahmad Ahari. Pendek kembali lagi bertubi-tubi para pemain PSPB pada Panjang mencoba membangun serangan dari berbagai lini, mencoba membongkar pertahanan kesebelasan Gresik. Angkat bola ke tengah, terjadi umpan derek tapi sayang mampu diantisipasi. Kembali para pemain Anggi Pagama mencoba membangun serangan pendek, dia berikan pada rekannya. Kembali lagi para pemain dari kesebelasan Rivaldo, umpan berani luar biasa, lini pertahanan yang cukup berani dari kaki ke kaki. Kembali lagi Pagama, Rivaldo, umpan dari pada rekannya melesetkan Islam Hidayatullah. Begitu cantik tapi sayang tidak kembali sempurna. Baru Jenolana kembali lagi mencoba membangun serangan dari kaki Aidil Putra. Umpan masih melihat dia rekannya di sana, berikan pada Jenolana. Umpan terobosan tapi sayang umpan yang tidak begitu sempurna mengakibatkan bola mampu dihentikan oleh lini pertahanan. Kembali lagi gelandang pengangkut air dan sepasang Gresik 50 Kota dengan Rivaldo, umpan yang begitu terukur, begitu cantik, begitu manis. Angkat bola ke tengah, tendangan tapi sayang terjadi handsball untuk kesebelasan PSPB Padang Panjang. Luar biasa serangan-serangan yang dibangun oleh kesebelasan Gresik 50 Kota, serangan yang sangat mengejutkan dan mampu detak jantung para penonton begitu kencang. Kembali lagi
Arah pemain bergegas sampai setelah panjang mencoba membangun serangan. Umpan pendek tapi salah umpan, kembali lagi di umpan-umpan yang selalu kesalahan-kesalahan elementer dilakukan oleh para pemain PSPP. Iya, kembali lagi salah umpan. Jadi Perdana kembali lagi Projo Maulana mencoba membangun serangan, umpan pendek kembali di salah umpan berkali-kali. Kedua tim memperagakan salah umpan mendasar, kesalahan-kesalahan elementer yang semestinya tidak terjadi dalam dunia sepak bola di kompetisi Liga 3. Kembali lagi bola dikuasai oleh para pemain-pemain gas Liga 5 Bogota melalui kaki Javi Sergio Sandros. Jatuh kembali lagi nomor punggung 15 Sultan Ainul Yakin melebar berikan pada rekannya. Kembali lagi bola kuasai sepenuhnya oleh para pemain gas Liga 50 Bogota. Umpan pendek saja. Begitu cantik gerakan menari-nari di sana dari sektor kanan, angkat bola ke tengah tercari seringit, tapi begitu mudah untuk penjaga gawang Didi Kurniawan. Bukan satu pekerjaan yang rumit bagi Didi Kurniawan untuk mengamankan gawangnya. Begitu cantik menari-nari dia di sana. Projo Maulana menari-nari dia, umpan terobosan. Luar biasa skema yang sangat cantik dan begitu manis, dengan umpan begitu terukur, dengan begitu cantiknya mampu menciptakan gol perdana untuk kesebelasan PSSI Padang Panjang. Berubahlah kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan kesebelasan PSSI Padang Panjang. Luar biasa dengan skema yang cukup luar biasa, diawali dengan gerakan-gerakan yang cukup manis dilakukan oleh Projo Maulana, mampu mencocor gol ke gawang Majelis. Kembali lagi kita menyaksikan laga pada sore hari pertandingan Super Big di turnamen Anniversary Salepsi. Laga di hari kedua, dan jangan lupa untuk esok hari kita satu minggu pun menyaksikan laga-laga menarik di lapangan Persikapin ini. Seluruh pertandingan akan disajikan dalam pertandingan Super Big Match. Dan dalam regulasi Josalep ini, dalam setiap pertandingan kita menggunakan sistem connect out. Ya, artinya setiap pertandingan adalah grand final. Jika pertandingan berakhir draw, maka pertandingan akan diakhiri dengan drama adu tendangan penalti. Kembali lagi kita ke lapangan menyaksikan laga Persiap pada sore. Lagi mencoba menari-nari bersama. Kembali lagi. Umpan ke kanan, masih melihat rekannya, mulai berada ke sektor kanan, berikan pada pendek saja, berikan pada rekannya. Yang bola masih melambung di atas mistar dari Majlis Ariandi, mengakibatkan tendangan gawang untuk kesebelasan Gas Liga 50 Kota. Luar biasa drama-drama pada sore hari. Kedua tim bermain secara terbuka, open play, bermain saling menyerang, menyajikan pertandingan cukup menarik. Pertandingan yang sungguh ditunggu-tunggu dari para pencinta sepak bola di Sumatera Barat maupun yang ada di kota Pareman maupun di kota Kabupaten Padang Brema. Kembali lagi kita saksikan laga pada sore ini. Kembali para pemain Gas Liga 50 Kota mencoba membangun serangan dari sektor kanan, pendek saja, berikan pendek pada rekan Yazid, melebar ke sektor kanan, kembali lagi kuasai sepenuhnya oleh para pemain-pemain Gas Liga 50 Kota. Angkat bola crossing, wow, luar biasa, crossing yang begitu sangat indah, tapi sayang belum mampu dimaksimalkan dengan baik oleh barisan depan striker dari kesebelasan Gas Liga 50 Kota. Pendek saja, berikan pada Arlan bek kiri dengan menggunakan sistem center back 3. Pendek kembali lagi, jatuh diganti para pemain kesebelasan Gas Liga 50 Kota. Jatuh Dedi Perdana, mencoba dia menguasai bola sepenuhnya. Luar biasa dengan penguasaan bola. Aidil Putra berikan pada Hadid Radio. Lihat nampaknya salah pengertian kembali dengan lapangan yang umpan pendek. Begitu cantik umpan, masih melihat rekannya Dedi Perdana. Baik dia Aidil Putra, El Kapitano dari kesebelasan PSSI Padang Panjang, berikan pada Ahmad Harawi, salah satu pemain senior yang ada di PSSI. Wadi tadi mencoba, umpan terobosan maksudnya begitu cantik, mampu diintercept dengan baik oleh lini pertahanan kesebelasan Gas Liga 50 Kota. Kembali lagi mampu menetralisir
Lini pertahanan dari kesebelasan Gasri ke 50 meter, luar biasa lemparan ke dalam. Sultan Alul Yakin pendek saja berikan pada rekannya, umpan blessing, tapi sayang bola jatuh kaki Aidil. Begitu cantik, kembali lagi umpan begitu cantik, tapi sayang umpan yang cukup deras tak mampu dijangkau oleh Porojen Muara. Luar biasa skema-skema laga pada sore ini, peragakan sepak bola begitu indah, begitu cantik, begitu menarik untuk sama-sama kita saksikan. Kembali lagi bola jatuh di kaki para 25, kembali lagi lalu sektor kiri, umpan terobosan begitu cantik nomor punggung 19 mencoba mengusir Yusuf menari-nari di sana dia tapi Ahmad dengan segudang pengalamannya mampu mengintercept lini pertahanan. Porojen Maulana kembali pendek saja berikan pada rekannya nomor punggung 18, kembali lagi punggung 18 Aditya Santoso gelandang Teletalis. Ada di skor kadang panjang yang memiliki gelandang cukup mungil-mungil. Kembali lagi Porojen Maulana, umpan pendek berikan pada Edi Putra, umpan terobosan maksudnya tapi mampu dimentahkan kembali. Kembali lagi shooting, wow, tipis saja dikawal Majis Ariandi. Luar biasa skema yang dibangun oleh kedua tim pada sore hari ini, tipis saja. Selamat gayung dari Majis Ariandi. Coba kembali para pemain Gasri Kelima Kota mempertahankan melalui kaki Rivaldo, lebar pada rekannya. Kembali lagi mencoba membangun serangan Rivaldo, pendek saja Rivaldo masih berikan pada rekan di sektor kanan, umpan pendek, umpan nomor 1-2 ini luar biasa, umpan terobosan tapi begitu tajam, bola mampu dipeluk sepenuhnya, diproses sepenuhnya oleh Dedi Kurniawan, jaga gawang yang juga sudah memiliki jam terbang yang cukup tinggi dengan segudang pengalamannya mampu. Iya, nampaknya kita masih melihat bola arus boleh on dulu. Wah, ada pemain PSBB yang mengalami cedera, silakan. Dan perlu kita sampaikan bahwa sana tim medis boleh dipersilakan masuk jika wasit telah memberikan apa-apa. Iya, tandingan sore ini dengan skor keunggulan PSBB pada panjang dengan skor 1-0 untuk sementara di jalan laganya babak pertama pada sore ini. Pertandingan yang cukup seru dan menarik pada sore hari ini. Dan jangan lupa untuk sore hari laga juga akan terjadi pertandingan big match. Ya, silakan. Karena kita menggunakan standar kompetisi Liga 3 seluruh sesuai aturan. Ya, namanya bola harus di drop ball oleh wasit Fadli karena tadi terjadi insiden pemain cedera, harus di drop ball kembali. Luar biasa laga pada sore hari ini. Tandingan di laga pertama, babak pertama, lihat bola di drop ball untuk PSB Padang Panjang, berikan pendek kembali pada Harlan, center back dari kesebelasan PSB melalui sektor kiri, kembali lagi mencoba membangun serangan melalui KPI melindungi dia tapi sayang pergantian pemain wasit dari PSB Padang Panjang, keluar nomor punggung 28 masuk nomor punggung 7 dari kesebelasan PSBB Padang Panjang. Iya, pendek saja penjaga gawang Majis Ariandi diberikan pada rekannya di sektor kanan kepada Rivaldo, coba lihat ke kanan, menarik dia, kembali lagi Rivaldo, umpan kembali di sektor kanan, menyisir lini pertahanan kesebelasan PSB, tapi saya mampu dimentahkan kembali, umpan terobosan, tapi sayang bola kembali jatuh di kaki para pemain-pemain dari kesebelasan Gasri. Terjadi scrimmage di sana, terjadi duel, mampu kembali lagi nomor punggung 7 yang baru masuk. Offside, sayang sekali. Umpan yang Rahmat Faudri, luar biasa pemain yang baru masuk tadi.
hampir saja merepotkan lini pertahanan dan kesebelasan Gasdiko 50 meter. Iya, medis silakan medis. Oke, medis dari pihak panitia silakan. Kalau medis dari tiap tim data, kita akan turun tangan. Dari pihak panpel sendiri yang akan turun tangan. Luar biasa tandingan jalannya laga babak pertama pada sore hari ini di hari kedua anniversary Jawa Seleksi. Dan jangan lupa untuk laga esok hari pertandingan Super Big Match juga akan terjadi antara kesebelasan PS Pasaman Barat berhadapan dengan Persiju Sijunjung, yang dua tim akan bertanding pada esok hari tepat pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat pada hari Selasa. Jadwal pertandingan pada esok hari, kesebelasan Pasaman Barat akan ditantang kesebelasan Persiju Sijunjung. Balik lagi tendangan gawang untuk kesebelasan Majis Ariandi, ambil ancang-ancang nampaknya, angkat bola ke tengah, berikan pada Rivaldo El Capitano. Saja umpan begitu manis pada rekannya, terjadi dicocor saja oleh Dimas dia. Lemparan kembali Ringgi Pagama, pendek kembali, umpan kembali diperagakan oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Gasdiko 50 kota. Begitu cantik, begitu manis peragakan oleh para pemain-pemain Gasdiko 50 kota, memainkan bola dari kaki ke kaki. Kembali lagi El Capitano, Egi Pagama, umpan terobosan berikan pada rekannya, kembali lagi cetar. Wow, sayang sekali dengan skill yang luar biasa kedua tim memperagakan dengan 3 sentuhan hampir saja mengancam gawang dari Didi Kurniawan. Luar biasa serangan-serangan dibangun oleh kesebelasan Gasdiko ini dengan sentuhan-sentuhan yang hampir saja cukup mematikan dan sangat membahayakan. Bola kembali pendek saja berikan pada Didi Kurniawan, penjaga gawang PSBB Panang Panjang. Angkat bola berikan pada Hadid Ladio, kembali mampu umpan. Dedi Kurniawan berikan pada Projen Maulana, coba menari-nari Projen Maulana, umpan pendek kembali lagi berikan pada rekannya. Begitu menari dia, menari-nari umpan, tapi sayang kontrol tidak begitu sempurna. Kembali lagi coba serangan terjadi, masuk Harlan, stopper coba membantu serangan berikan pada Dedi Deoboka, kembali lagi terlalu Dedi hampir saja tipis di atas Mister Majis Ariandi. Luar biasa tantangan Glerek dilakukan oleh Aidil Putra El Capitano dari kesebelasan SB Padang Panjang. Kembali lagi mencoba membangun serangan Sultan Al Yakin, Hadid Ladio, kembali terjadi duel di sana. Hadid Ladio begitu mampu menetralisir Hadid Ladio, umpan pendek kembali lagi mencoba membangun serangan. Kaki dari Yuri ini begitu cantik umpan terobosan, tapi salah umpan nampaknya. Jatuh kembali kaki para pemain Gasdiko 50 kota membangun serangan dari sektor kiri, mencoba kontrol yang tidak begitu sempurna menuju lemparan kesebelasan PSBB. Kembali lagi balik lagi, begitu cantik umpan terobosan, tapi sayang kembali tendangan penjuru nampaknya. Iya, nampaknya terjadi tendangan penjuru untuk kesempatan PSBB Padang Panjang. Terjadi duel di sana, sebabkan tendangan penjuru untuk PSBB Padang Panjang. Dan sekali lagi jangan lupa pada para penonton yang budiman dan kami banggakan sudah memadati Stadion Persikatim Sekapak pada sore hari. Hampir 15.000 tiket secara online kita jual secara gratis. Angkat bola ke tengah, kembali terjadi limit, tapi sayang masih saja belum mampu dimaksimalkan. Limit yang terjadi di mulut gawang dari Majis Ariandi, pendek saja umpan para pemain-pemain dari kesebelasan Persepak, maksud kami Gasdiko 50 kota, jatuh di kaki para pemain-pemain dari
SPP kembali lagi ini umpan terobosan terjadi screaming jetar tapi sayang masih samping Mister kawan hari Majus Ariandi luar biasa. Kembali lagi para pemain Gasiko coba membangun serangan, umpan pendek berikan pada rekannya, umpan terobosan ini masih melebar dari sektor kiri, nanti salah umpan jatuh kembali kaki Parucen Maulana mencoba lakukan pada Edil Putra mau mainkan segitiga bermuda, kembali lagi Parucen Maulana umpan tapi terlalu lama memainkan bola, kembali lagi jatuh kaki para pemain dari kesempatan Gasiko 50 kota mencoba membangun serangan, kembali lagi jatuh ulah pada shooting tendangan first time dan sporadis dilakukan oleh Jadi Pradana belum mengancam gawang dari kesempatan Gasiko 50. Kembali lagi para pemain Gasiko 50 mencoba membangun serangan dengan skill yang begitu cantik, begitu manis peragakan oleh para pemain Gasiko tadi mengakibatkan lempar ke dalam kembali, umpan pendek saja berikan pada rekannya. Kembali lagi para pemain Gasiko 50 kota melalui kaki Wijan Ucap berikan pada mulai pada rekannya di sana pada Egy Programa, coba kembali lakukan akselerasi, umpan melebar tapi mampu dipatahkan kembali oleh Liu Benteng pertahanan kesempatan PSV pada Pajang. Kembali lagi lalu kaki mengisir dari umpan begitu cantik, begitu manis dari sektor kiri ini pertahanan kesempatan PSV angkat bola ke tengah, terjadi bola di sana mampu dimentahkan kembali, serangan balik dilakukan oleh para pemain PSV Pajang, umpan kembali lagi terjadi bola 3 lawan 3, kembali lagi partai pemain PSV Pajang terjadi bola Rian umpan terlalu lama, kembali lagi dikili-kili kembali lagi mentah Aidil Putra berikan pada Parucen Maulana di sektor kiri, Parucen 4%, wow hampir saja luar biasa serangan kedua tim hampir secara terbuka, jual beli serangan terjadi pada laga pada sore hari ini. Iya nampaknya habis time atau tambahan waktu selama 2 menit tambahan waktu selama 2 menit. Kembali lagi pemain bergeser membangun serangan, mencoba serangan dari sektor kiri, menyisir pemain MU Badri Maulana, umpan pendek saja berikan pada rekannya. Begitu cantik melakukan segitiga bermuda, umpan yang sangat begitu luar biasa peragakan oleh para kedua tim pada sore hari ini. Umpan pendek begitu cantik, begitu manis, tapi sayang bola kembali lagi jatuh kaki para pemain Gasiko. Salah umpan kembali Aidil Putra, bambu dicuri kembali oleh para pemain dari kesempatan Gasiko 50 kota. Salah umpan kembali, serangan balik terjadi 2 lawan 2, serangan balik dilakukan oleh para pemain SPB di Padang Panjang. Parucen terlalu Rian menari di sana, masih melihat rekannya di sana, masih menari-nari di sana, umpan terobosan tapi saya masih kembali lagi mampu diintercept pada lini pertahanan kesempatan Gasiko 50 kota. Kembali lagi kesempatan Gasiko 50 kota mencoba membangun serangan, jatuh kaki lagi tadi saja berikan pada Edil Putra, masih melihat ya rekannya, pendek kembali pada Ria Adit Ladio dari bek kanan dari kesebelasan PSBB. Kembali lagi begitu cantiknya gerakan dilakukan oleh berikan pada Dewi Pradana, masih melihat rekannya dia, masih umpan putar pendek saja pada Adit Ladio. Umpan ini begitu cantik, begitu manis gerakan yang dilakukan oleh para pemain dari kesebelasan Gasiko 50 kota, mencoba membangun serangan dari sektor kanan, umpan pendek mencoba nampaknya wasit dulu Padana telah meniup pertandingan babak pertama antara kesebelasan PSBB pada Pajang berhadapan dengan Gasiko 50 kota telah berakhir dengan skor sementara 1-0 untuk keunggulan kesebelasan PSBB pada
mencoba membangun serangan dari kaki. Pemain-pemain dari kesebelasan Gasrigo kembali lagi umpan terobosan. Isaya masih membentur, diamankan saja, jatuh kepada Aidil El Capitano dari kesebelasan PSPP. Begitu umpan terobosan tapi kembali salah umpan membelah lautan tadi maksudnya, tapi sayang tidak mampu dijangkau oleh rekan ini. Gerakan yang begitu cantik, begitu manis peragakan oleh para pemain-pemain dari Gasrigo. Libatkan tendangan bebas melalui kaki Enggi Pogama El Capitano dari kesebelasan Gasrigo. Kembali lagi salah umpan. Saya kira ini salah satu kesalahan elementer yang mestinya tidak terjadi dalam para pemain-pemain kompetisi Liga 3. Balik lagi lemparan ke dalam Hadid Ladio pendek saja berikan pada striker Perpolis dari kesebelasan Gasrigo. PSPP maksud kami. Hadid berikan Ewatit tapi saya mampu dicuri kembali lagi kesebelasan Gasrigo mencoba membangun serangan. Melebar dia berikan pada rekannya di sektor kanan, mencoba membangun serangan dari sektor kanan. Baru Kulit berzena tapi sayang kembali lagi bola mampu dimainkan oleh para pemain-pemain kesebelasan Gasrigo Lima Kota. Penjaga gawang Matius Ariandi angkat bola berikan pada rekannya di sektor kiri, kontrol dengan begitu sempurna dengan dada, begitu cantik, begitu manis umpan-umpan diperagakan oleh para pemain dari kesebelasan Gasrigo Lima Kota. Mencoba membangun serangan dari sektor kiri, umpan terobosan kembali lagi striker dari kesebelasan Gasrigo Lima Kota mencoba membangun serangan kembali lagi dari sektor kiri, masih melihat begitu cantik umpan poset membelah lautan, lebih sayang bolanya terlalu kencang, tak mampu dijangkau dengan baik. Selamat gawang dari tim kesebelasan PSPP Padang Panjang. Dedi Kurniawan pendek saja berikan pada rekannya pada Dimas Aditya. Hadid Ladio mampu dicuri kembali. Kembali lagi Dimas Aditya, mantan pemain PON Sumatera Barat yang saat ini memperkuat kesebelasan PSPP Padang Panjang. Ala umpan kembali, coba membangun serangan kesebelasan ke Gasrigo 50 meter. Pendek saja berikan pada rekannya Rivaldo, umpan terobosan Rivaldo, tekanan yang bertubi-tubi memasuki jantung pertahanan kesebelasan PSPP, mencoba melakukan akselerasi tapi namun diberhentikan saja oleh Dimas Aditya. Selamatlah Hadid Ladio, kembali lagi Hadid Ladio mencoba umpan pendek berikan pada rekannya, kembali lagi serangan terjadi 2-3 lawan 3, masuk umpan terobosan begitu manis, tepuk ke kanan tapi sayang bola kembali mampu dinetralisir oleh ini pertahanan kesebelasan dari Gasrigo. Kembali Rivaldo mencoba menarik tapi terlalu lama. Ada di Real 3-1, apa yang terjadi? Ada di cepat tipis saja umpan master yang tak mampu dimaksimalkan dengan baik oleh striker El Capitano. Aidil Putra luar biasa skema segitiga bermuda yang dilakukan oleh para pemain PSPP Padang Panjang tadi masih saja tipis di samping gawang dari kesebelasan Gasrigo 50 Kota. Kembali lagi luar biasa umpan dari begitu tenangnya para pemain Gasrigo. Salah umpan kembali Baudin Mora, umpan terobosan pada berdiri kembali terjadi dulu di sana tapi bola terjadi pelanggaran setelah terjadi sentuhan atau dorongan dari kesebelasan striker dari Aidil Putra. mengibarkan tendangan bebas saja untuk kesebelasan Gasrigo 50 Kota. Pendek saja berikan pada rekannya para pemain-pemain dari kesebelasan Joko Adriandi, Rivaldo, gelandang pengangkut air dari kesebelasan Gasrigo yang mampu menjerat ritme pertandingan luar biasa, daya dilatih untuk luar biasa. Masih begitu manis gerakan-gerakan Rivaldo dikatakan oleh gelandang yang begitu cukup mumpuni, mampu memiliki daya jelajah yang cukup luar biasa. Penjaga gawang angkat bola tapi mampu dihentikan, mampu diblok, jatuh kembali dari para pemain-pemain dari kesebelasan Gasrigo. Rivaldo kembali lagi, umpan menyilang berikan pada rekannya, umpan kembali lagi serangan dari umpan terobosan, serangan dari skora disampaikan oleh pemain Gasrigo, umpan menari-nari kita tendang, kembali lagi masih diblok oleh Dedi, kembali lagi serangan angkat bola ke tengah, yang sekali umpan yang begitu serangan itu dilakukan oleh Gasrigo 50 Kota. Hampir saja
menggetarkan gawang dari Deddy Kurniawan. Selamat gawang dari Deddy Kurniawan. Kembali lagi Arlan angkat bola ke tengah, berikan pada striker dari kesebelasan Rahmat Bauri. Kembali lagi nampaknya on play, kembali lagi terjadi on play. Ya, nampaknya kita masih melihat apa yang terjadi. Ya, ini silakan masuk. Luar biasa pertandingan pada Super Big Match di Universiari Josalewsi pada sore hari antara kesebelasan PSPP Padang Panjang berhadapan dengan kesebelasan Gasdiku 50 Kota. Luar biasa laga Big Match, Super Big Match pada sore hari. Dan jangan lupa sekali lagi untuk esok hari, jangan lupa, jangan lewatkan pertandingan Super Big Match akan terjadi antara kesebelasan Persiju Junjung akan berhadapan dengan kesebelasan PS Pasaman Barat dari Kabupaten Pasaman Barat. Itulah jadwal pertandingan pada esok hari. Pertandingan yang juga klasik di kompetisi Liga 3. Luar biasa pertandingan pada anniversary Josalewsi. Sekali lagi kita juga memberikan apresiasi yang tinggi-tingginya kepada Founding Father Josalewsi, Bapak Haji Arijal Aziz, yang telah memberi fasilitas bagi Sport Sumatera Barat untuk menggelar pramusim Liga 3 di Stadion ini Persidikatin pada sore hari ini. Dan semoga kompetisi ini pramusim ini akan berlangsung setiap musimnya atau setiap tahunnya, sudah menjadi kalender tetap bagi agenda Asprofesi Sumatera Barat untuk menggelar ajang pramusim sebelum memasuki kompetisi selanjutnya. Kembali lagi kita ke lapangan menyaksikan laga krusial pada sore hari ini dengan skor sementara keunggulan PSPP Padang Panjang dengan skor 1-0. Dan kita akan melihat bagaimana drama apa saja yang terjadi di laga babak kedua pada sore hari ini. Apakah kesempatan Gasdiku 50 Kota mampu menyamakan kedudukan, maka pertandingan pun semakin menarik dan seru untuk sama-sama kita saksikan. Ya, namanya drop ball saja. Wasit berikan drop ball pada pemain-pemain dari kesempatan Gasdiku. Rivaldo, umpan terobosan berikan pada rekannya, mampu dihalang, mampu dinetralisir. Kembali terjadi di sana. David kali ini kembali lagi serangan dari tarian-tarian sama yang begitu cantik. Iya, langsung saja wasit memberikan kartu kuning. Luar biasa dengan skill individu yang cukup luar biasa, menari-nari dia di sana. Kalau kita wasit terjadi pergantian pemain dari kesebelasan Gasdiku 50 Kota. Enggi nomor punggung 7 keluar masuk Wadi nomor punggung 22. Luar biasa pertandingan pada sore hari ini Super Big Match di hari kedua anniversary Josalewsi. Aidil Putra ambil jatuh shooting. Wow, tendangan geledek dilakukan oleh Aidil Putra, masih tipis di atas misal gawang dari kesebelasan Gasdiku. Pendek saja dengan pada Rivaldo. Coba mengejarkan pendek Rivaldo. Wow, kembali lagi mampu dicuri serangan dari belakang, menarik umpan pendek saja. Fauzi Maulana umpan terobosan kepada Aidil Putra. Aidil Putra menarik biasa masuk. Umpan misal saudara-saudara luar biasa. Serangan sempurna di serangan dibangun oleh kesebelasan PSPP Padang Panjang. Kembali lagi para pemain-pemain dari kesebelasan Gasdiku mencoba membelah lautan, umpan membelah lautan di belakang oleh para striker. Kembali lagi pada dibangun oleh striker para pemain. Begitu cantik gerakan lakukan, tapi sayang umpan yang tidak mampu dimaksimalkan, begitu tajam, hampir saja. Luar biasa pertandingan ini juga disiarkan secara live streaming di salah satu channel YouTube yang ada di Kota Pariaman, Agung Podcast. Luar biasa laga-laga ini akan terjadi menarik untuk kita saksikan. Sepertinya kita menyaksikan kompetisi Liga 3 yang sesungguhnya. Inilah ajang pramusim yang dilakukan oleh Asprop Sumatera Barat untuk mengukur kekuatan kepada para tim peserta Liga 3 pada musim kali ini. Kembali lagi umpan pendek Fauzi Maulana mencoba menyisir lini tengah dari umpan terobosan. Wow,
berkali-kali harus jatuh ground penjaga gawang dari kesebelasan sampai buah 50 kota ini mengantisipasi serangan yang begitu tajam melakukan SPP Padang Panjang. Umpan pendek berikan kembali 1-2 kembali masuk kotak penalti, umpan boset masih kembali mampu dimentahkan oleh lini pertahanan kesebelasan Gasriko Kota. Kembali bertubi-tubi serangan dari tujuan malam dilakukan oleh para pemain-pemain dari kesebelasan shooting Roger Maulana mantan penggalang dari tim Sumatera Barat masih melambung di atas mistar gawang dari Majis Ariandi. Kembali lagi serangan tadi dilakukan oleh para pemain-pemain Gasriko 50 kota mencoba membangun serangan menarik tapi mampu diintercept, mampu dipatahkan kembali oleh lini pertahanan Roger Maulana mencoba membangun serangan, berikan pendek saja pada rekannya di sektor kiri. Pendek salah umpan, kembali lagi salah umpan rekannya Rivaldo menari-nari ke sana, umpan pendek saja tapi salah umpan kembali lagi gerakan-gerakan yang sangat cantik dan cantik dilakukan oleh para pemain tim Persebaya. Hadir lagi membantu serangan dari sektor kanan, mencoba membangun serangan, kembali lagi buat proses penuhnya maka bola ke kanan terjadi screen saya beralih perangkap offside jempol kaki dari Abdul Adiadi terperangkap offside luar biasa. Kita jempol kaki juga nampak dari VAR yang kita gunakan. Kembali lagi umpan terobosan berikan pada rekannya mampu Harlan, mampu di intercept kembali jatuh kaki para pemain-pemain Gasriko 50 kota mencoba membangun serangan dari sektor kiri, menyisir dari lini tengah, umpan terobosan begitu cantik tapi bola mampu diamankan saja oleh penjaga gawang Dedi. Luar biasa pertandingan kedua tim bermain secara terbuka, bermain secara ofensif, menyajikan pertandingan seru untuk sama-sama kita nikmati. Kembali lagi bola dikangin kuasai oleh kaki para pemain Gasriko 50 kota, umpan pendek saja. Iya terjadi foul nampaknya dilakukan oleh para pemain SPP Padang Panjang mengakibatkan tendangan bebas untuk kesempatan Gasriko 50 kota. Luar biasa 30 hampir 35 meter di mulut gawang dari Dedi Kurniawan. Luar biasa kedua tim pada sore hari ini. Salah satu tim papan atas Liga 3 Sumatera Barat, tim langganan yang ada di Sumatera Barat, tim Bonten yang sudah memiliki nama besar di kancah sepak bola Sumatera Barat maupun Grand Liga sepak bola nasional. Angkat bola, ampun saja diamankan oleh Dedi Satria yang tampil begitu cilik pada sore hari ini. Luar biasa penjaga gawang satu ini Dedi Kurniawan harus bertumbang mengamankan serangan-serangan yang dibangun oleh para pemain-pemain Gasriko 50 kota. Dedi Kurniawan angkat bola tengah, berikan Habib Ladio di sektor kanan, mencoba melihat rekannya di sana. Habib Ladio menari-nari di sana, umpan terobosan salah pengertian antara Habib Ladio dan striker Ahmad Latif. Ibaratkan bola kembali dikuasai sepenuhnya oleh para pemain-pemain dari Gasriko. Angkat bola ke tengah, berikan pada rekannya, mampu kembali dinetralisir oleh lini pertahanan kesebelasan PSPP Padang Panjang. Adi Ladio berikan pada Aidil Putra menarik ke sana. Aidil Putra nampak kembali lagi offside. Kembali lagi bertubi kembali Ahmad Fauzi harus terperangkap offside. Umpan yang begitu cantik yang dilakukan oleh Aidil Putra tadi, tapi sayang sekali jempol kaki dari Aidil Fauzi terperangkap offside. Kembali lagi serangan dibangun oleh para pemain PSPP Padang Panjang melalui kaki M. Harlan, pendek berikan luar biasa, umpan berikan kembali lagi di sektor kiri, berikan begitu cantik, begitu manis pergerakan ini. Paulo Jemola tendangan dengan Becky, ampun antisipasi kembali oleh penjaga gawang dari kesebelasan Gasriko 50 kota. Kembali lagi Gasriko mencoba membangun serangan dari sektor lini kiri. Pertahanan dari kesebelasan Gasriko menari-nari jauh, tapi saya hadir lagi harus jatuh bawah di yang oleh 3 pemain. Langsung tapi kembali lagi Dedi Kurniawan harus berjibaku mengamankan gawang dari kesebelasan PSPP Padang Panjang. Balik lagi serangan dibangun oleh para pemain-pemain dari kesebelasan PSPP Padang Panjang. Pendek saja berikan para M. Harlan,
Emaran, umpan berikan tapi salah umpan, nampaknya bola mampu dikontrol dengan baik oleh para pemain Gasligo. Umpan serangan balik dilakukan, umpan gerakan 1-2, cantik manis, umpan tapi sayang kembali bola mampu dipatahkan kembali lagi pertahanan Gasligo. PSPP ya, berikan pada Paul Jumola, melebar dekat sektor ini, maksudnya terjadi dua di sana. Emre Pai mampu dinetralisir dan kembali oleh pemain-pemain di atas belasan. Ini nampaknya terjadi cedera para pemain Gasligo ini, kita belum tahu atau hamstring atau kita masih lihat. Ya silakan, kita masih medis dari panitia ya. Jika tim tidak memiliki tim medis, panitia akan harus turun tangan dengan tim medis pihak panitia. Luar biasa, laga super big match anniversary Josal di hari kedua antara kesebelasan PSPB Padang Baca berhadapan dengan kesebelasan Gasligo 50 Kota pada sore hari. Pertandingan cukup menghibur, hampir 75.000 tiket online secara gratis kita bagikan kepada para pencinta sekali bundar. Luar biasa laga pertandingan super big match pada sore hari ini. Dan sekali lagi jangan lupa untuk menyaksikan pada esok hari pertandingan super big match antara kesebelasan Persiju Sijunjung berhadapan dengan kesebelasan PS Pasaman Barat dari Kabupaten Pasaman Barat. Kembali lagi kita ke lapangan. Harlan bek kiri pendek saja berikan pada rekannya, masih dikuasai para pemain-pemain ini. Salah umpan nampaknya jatuh kembali kaki para pemain-pemain SPP Aidil Putra. El Capitano menari-nari di sana masuki kotak penalti, dibayangi tapi mampu diberhentikan saja dengan begitu sempurna. Rivaldo, gerakan yang begitu cantik, bola mana pendek saja berikan pada rekan Ahmad Kale, tapi salah umpan 1-2 yang terangkat oleh para pemain PSPP masih mampu dicegah oleh lini pertahanan kesebelasan PSPP Gasligo 50 Kota. Lagi begitu cantik umpan bola apa yang terjadi sebenarnya saudara-saudara? Umpan gerakan di depan yang begitu membelah lautan belum mampu menciptakan gol untuk yang siaga darinya. Membuang peluang yang begitu percuma. Kembali lagi bola dikuasai oleh para pemain Gasligo 50 Kota melalui kaki M. Yazid mencoba membuat serangan. Kembali M. Yazid dari pendek saja pada rekannya. Umpan kembali di sektor kiri, mencoba membangun serangan, masih meledekannya, memasuki jalan umpan tadi berikan pada Rivaldo. Kembali lagi jatuh salah pengertian dia, kuasai kembali lagi para pemain Gasligo 50 Kota pendek saja berikan pada rekan yang di sektor kiri, mencoba menyisir lini samudra yang ada di kanan dari pertahanan dan kesebelasan. Ini mampu diintercept oleh M. Kembali lagi BM Harlan, umpan serangan dibangun oleh kembali jual beli serangan terjadi pada sore hari ini. Kembali lagi Dimas Aditya mencoba melihat rekannya pendek kembali berikan pada El Putra, El Capitano dari PSPP mencoba menyisir pendek saja berikan Hadid lagi di sektor kanan lini pertahanan. Hadid lagi ambil ancang-ancang umpan posisi tapi sayang masih membentur para pemain dari kesebelasan Gasligo 50 Kota. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan PSPP pendek saja berikan pada Paul Jumola. Kembali lagi berikan pada Dedi Kurniawan, melebar berikan pada Herlan, mantan pemain PSKB Bukit Tinggi saat ini memperkuat dari kesebelasan PSPP. Umpan pendek, umpan 1-2 Paul Jumola, umpan terobosan Punggawa tim Pon Sumatera Barat. Kembali lagi tulang emas berlian perak yang diciptakan oleh para pemain-pemain tunggal dari SPP belum juga mampu menciptakan gol tendangan gawang untuk kesebelasan Gasligo 50 Kota. Luar biasa skema serangan yang dibangun oleh kesebelasan SPP. yang mana ngelawan Josal Digagalkan oleh lini pertahanan kesebelasan Gasligo 50 Kota. Kembali lagi para pemain-pemain Gasligo 50 coba serangan dari pertahanan saja berikan pada Yazid Becikurde, kembali mampu menguasai, tidak terjadi full untuk umpan terobosan serangan balik terjadi, adu sprint di sana terjadi antara Dimas Aditya, luar biasa dibuang saja oleh Dimas Aditya.
Umpan serangan balik mampu diberhentikan oleh kembali lagi jatuh bagi para pemain dari kesebelasan Gasrigo 50 kota menyisir lini pertahanan angkat bola tengah hampir saja di mana Dimas Aditya mau mengamankan bola diberikan tendangan penjuru untuk kesebelasan Gasrigo 50 kota. Luar biasa pertandingan pada sore hari ini, pertandingan super big match di hari kedua anniversary Josal FC. Tendangan penjuru untuk kesebelasan Gasrigo 50 kota. Ambil ancang-ancang seluruh pemain-pemain dari Gasrigo. Itu juga SPP berada dalam kotak penalti, angkat bola ke tengah terjadi apa terjadi nampaknya referee karena tidak menyentuh atau tangan yang dilarang dalam serangan balik lakukan oleh Paujen Maulana. Aduh sebut Paujen Maulana, menari dia di sana, pendek saja berikan pada rekannya Auri, melebar dia berikan pada Aidil Putra, mengontrol bola dengan begitu sempurna, begitu cantik umpan-umpan membelah samudra Atlantik yang diberikan oleh para pemain-pemain PSP ini. Kembali lagi terjadi duel sana, bola Rivaldo, kena kolong nampaknya Rivaldo. Hampir luar biasa, kembali lagi ya terjadi dan jalan nampaknya dapat oleh Yuri mengakibatkan free untuk kesebelasan Gasrigo 50 kota. Luar biasa terjadi kolong mengolong, nampaknya bola harus terjadi di sela-sela kaki. Kembali lagi bola terlempar oleh para pemain Gasrigo 50 kota melalui kaki Emiyazi, gelandang umil dari kesebelasan Gasrigo ini, gelandang pengangkut air, gelandang pengatur serangan dari kesebelasan Gasrigo yang mampu mengatur ritme pertandingan. Serangan juga kembali lagi gerakan yang begitu cantik ini. Angkat luar biasa dengan skema yang begitu cantik, begitu ciamis, begitu menarik dan luar biasa terjadi untuk Gasrigo 50 kota. Luar biasa pertandingan pada sore hari ini, sungguh menarik dan sangat luar biasa. Luar biasa pertandingan pada sore hari ini. Harus berjibaku kedua tim, jual beli serangan, bermain secara terbuka, menjadikan pertandingan seru dan menarik untuk sama-sama kita saksikan. Luar biasa, satu hiburan yang luar biasa pada sore hari ini. Pertandingan yang memang betul-betul ditunggu-tunggu untuk para pecandu sepak bola yang ada di Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Padang Pariaman. Kembali lagi kita menyaksikan laga pada sore hari ini. Pertandingan semakin menarik dan cukup seru. Iya, silakan. Iya, nampaknya Dimelis harus beristirahat kerja keras dari dia berikan pelayanan kepada tim tamu agar memuaskan. Kembali lagi kita saksikan lagi pada sore hari ini. Kali para pemain PB mencoba mencarang kaki Paujen Maulana, umpan Paujen Maulana begitu cantik gerakan oleh para pemain PSB pada panjang menarik ya, menyisir di sisi kiri di bawah wasit. Terjadi pergantian pemain wasit. Terjadi pergantian pemain dari kesebelasan Gasrigo nomor 40 masuk nomor 27. Kembali lagi kita menyaksikan laga pada luar biasa pertandingan super big match hari kedua anniversary Josal FC yang pertama. Kembali lagi ruang dibangun dari para pemain PSB pada panjang, umpan Aidil begitu cantik berikan pada Adit Radio, tapi salah umpan nampaknya. Umpan-umpan PHB masih saja terjadi. Kembali lagi kaki Rivaldo, pendek saja berikan pada rekannya. Joko Adiko berikan pada Rivaldo, gelandang pengangkut air dari kesebelasan Gasrigo, angkat dia berikan pada rekannya, tapi Dimas Aditya mampu menetralisir. Jatuh di kaki para pemain-pemain dari kesebelasan. Para pemain-pemain dari kesebelasan Paujen Maulana mencoba memasuki jantung pertahanan. Paujen berikan pada Aidil Putra, Aidil
air dengan keberasan PSPP Padang Panjang melalui kaki Rahmat Fauzi mampu menambah perputaran gol bagi kesebelasan PSPP Padang Panjang, berubah kedudukan menjadi 2-1. Luar biasa pertandingan pada sore hari, tandingan yang cukup menarik. Kembali lagi kita saksikan laga krusial pada matchday kedua pada sore hari ini antara kesebelasan Gasri berhadapan dengan kesebelasan PSPP Padang Panjang. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Gasrigo. Kembali lagi dibangun oleh para pemain-pemain menonjol kesebelasan Gasrigo. Umpan Trevo saja, tapi mampu lihat nampaknya terlalu on play karena bola menguntungkan untuk kesebelasan PSPP. Farojin Maulana maksudnya jatuh di kaki Rivaldo. Adu sprint yang paling luar biasa dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Rahmat Rifai hampir saja dengan luar biasa dengan kecepatan yang begitu luar biasa mampu menyisir lini pertahanan dari kesebelasan Gasrigo Lima Kota. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan PSPP Padang Panjang, pendek saja berikan pada rekannya, kembali ke Rahmat Rifai. Tapi saya masih saja membentur para pemain bawah dari kesebelasan Gasrigo. Kembali lagi kena kolong lagi, berkali-kali kolong-kolong kembali terjadi pada laga sore hari ini. Kembali lagi Farojin Maulana, terkait saja pada An Arlan. Farojin Maulana mencoba umpan 1-2. Begitu cantik, begitu manis umpan-umpan beragakan oleh para pemain PSPP Padang Panjang. Kembali lagi jatuhkan di Farojin Maulana, berikan pendek saja pada rekannya, berikan tarik dia kepada Ahmad Heri, salah satu pemain senior yang ada di kesebelasan PSPP Padang Panjang, menjadi salah satu leader untuk kesebelasan Ladit Ladlu. Pendek saja, begitu cantik para pemain PSPP memperagakan umpan-umpan. Farojin Maulana menarik dia. Bola mampu dicuri, serangan dari dia para pemain-pemain Kantar Atek. Dia pada kesebelasan para pemain dari kesebelasan Gasrigo. Umpan terobosan maksudnya, tapi wilayah lebih dulu oleh penjaga gawang Deddy Kurniawan. Selamatlah gawang dari kesebelasan PSPP. Kembali lagi kesebelasan PSPP mencoba membangun serangan. Aditya Santoso bek kiri dari kesebelasan PSPP. Aditya Santoso umpan pendek saja berikan pada Farojin Maulana. Kembali lagi umpan berhasil. Perangkap offside nampaknya. Striker dari Ahmad Latif dari Padang Panjang ini, satu jempol atau satu jari kakinya ke perangkat VAR yang kita gunakan. Kembali lagi Rivaldo mencoba membangun serangan pendek, berikan pada rekannya di sektor kiri, mencoba membangun serangan, masih melihat rekannya, dia umpan pendek saja, umpan kembali 1-2 diperagakan. Tuh Adit Ladio kembali lagi jual beli serangan tersaji pada sore hari ini melalui kaki Aidil Putra dari sektor kiri. Ini pertahanan Gasrigo. Gerakan-gerakan kupu-kupu yang dilakukan oleh Aidil Putra tadi mampu dimentahkan kembali oleh para pertahanan dari kesebelasan Gasrigo. Rivaldo angkat umpan terobosan, tapi sayang umpan membelah lautan Pulau Sumatera tidak maksimal. Kembali lagi Herman Arlan mencoba membangun serangan dari sektor kiri, pendek saja berikan, tapi bola mampu diintercept saja, mampu dibuang saja oleh bek kanan dari kesebelasan Gasrigo. Kembali lagi dengan Herman Arlan berikan pada dari masih Aidil, tapi salah kontrol, masih dilakukan oleh Ahmad Latif. Belum berubah kedudukan dengan stand sementara 2-1 untuk keunggulan kesebelasan PSPP Padang Panjang. Tendangan gawang untuk kesebelasan Gasrigo. Majis Ariandi Apriyadi angkat bola ke tengah, berikan pada rekannya, terjadi duel di sana, jatuh kembali, terjadi umpan gitu kencang, dibayang-bayangi oleh Arlan, angkat bola ke tengah, jatuh kembali ke para pemain dari kesebelasan. Umpan kembali lagi, lebar dia ke sektor kiri, begitu cantik gerakan yang dilakukan oleh Valdo tadi, tapi sayang
mampu dipatahkan kembali. Gerakan Adit, itu luar biasa. 1 3 4 5 lewat kembali, offside. Iya, aman replay berkali-kali terperangkap offside karena kita gunakan VAR. Jari menyentuh keduluan ke dalam out. Gol. Ih, luar biasa. Kembali lagi, lemparan dalam, berikan pendek saja para pemain-pemain PSPP. Luar biasa dengan tempo yang begitu tinggi. Kedua tim memperagakan sepak bola secara ofensif, bermain secara terbuka, saling menyerang, jual beli serangan terjadi. Kembali lagi Aidil Putra, pendek saja beri Hadid Radio. Mencoba dia melihat rekannya di sana. Kembali dia, dua orang langsung sekaligus lewat. Paujan, tapi bola lebih dulu dalam pelukan penjagaan Romantis Afriandi. Luar biasa laga pada sore hari ini. Pertandingan Super Big Match di hari kedua anniversary Jolosal FC. Juga kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak Haji Adijal Adis sebagai founding father dari turnamen ini dan sudah memberikan fasilitas untuk memberikan wadah bagi klub-klub Liga 3 untuk berkecimpung mengukur kekuatan sebelum terjun di kancah Liga 3 yang sesungguhnya. Kembali lagi kita ke lapangan. Pak Rojin Maulana kuasain bola, umpan pressing maksudnya, tapi sayang bola masih mampu dimentahkan oleh barisan pertahanan. Serangan balik dilakukan oleh para pemain-pemain Gasliko. Terjadi 3 lawan 4 gerakan-gerakan 3 dibayangi Dimas, di mana Dimas Aditya pendek saja berikan pada rekannya. Kembali lagi ya, nampak terjadi pelanggaran langsung saja tanpa kompromi. Wasit memberikan jajaran kartu kuning untuk Dimas Aditya. Luar biasa, wasit juga bertindak dengan tegas dalam memimpin laga pada sore hari ini. Tandingan luar biasa, pertandingan pada sore hari di pertandingan antara PSPP Padang Panjang berhadapan dengan Gasliko 50 harus jadikan pertandingan sangat menarik untuk kita saksikan. Tendangan bebas, angkat bola ke tengah, terjadi skripsi, tapi bola mampu saja dipeluk sepenuhnya oleh Dedi Kurniawan. Luar biasa penjaga gawang satu ini mampu memberikan kenyamanan bagi lini pertahanan kesebelasan PSPP Padang Panjang. Dedi Kurniawan menguasai bola sepenuhnya, ambil angkat bola ke tengah, berikan pada rekannya yang dituju Rahmat Rifai. Kembali lagi dihalau saja oleh Lisan pertahanan kesebelasan Gasliko 50 kota, lemparan ke dalam untuk kesebelasan Gasliko 50 kota. Luar biasa pertandingan pada sore hari ini. Wasit pergantian pemain dari kesebelasan PSPP Padang Panjang, Ahmad Latif nomor punggung 11 keluar, masuk M. Fikri nomor punggung 21. Ya, tampaknya terjadi pergantian pemain di lini depan dari kesebelasan PSPP Padang Panjang. Luar biasa laga pada sore hari ini. Kita akan menyaksikan drama apa saja yang terjadi di sisa menit babak kedua pada sore hari ini. Iya, nampaknya bola harus diulang kembali karena pemain belum keluar dan kita harus menyatukan aturan dalam sepak bola. Ya, kembali bola kuasai sepenuhnya oleh para pemain Gasliko. Lemparan ke dalam kembali untuk kesebelasan Gasliko, mencoba mengucara, mampu saja dipotong dengan baik oleh Rahmat Rifai. Luar biasa, kembali lagi umpan para pemain Gasliko, angkat berikan pendek saja pada penjaga gawang Majis Afriandi, harus tarik bola. Kembali lagi bola sentuhan pendek diperagakan oleh para pemain Gasliko 50 kota. Lebar ke sektor kiri, umpan kembali, luar biasa, mencoba membangun serangan dari sektor kiri, umpan terobosan, tapi sayang terperangkap offside nampaknya. Nomor punggung 10, 20 maksud kami, Faiz Mulia, terperangkap offside. Akibatkan tendangan bebas untuk kesebelasan PSPP. Di mana Dimas Aditya ambil lancang-lancang, Dimas Aditya angkat bola ke tengah yang dituju
Begitu cantik umpan 1-2 dengan heading kepala. Kembali lagi di awal, kembali Aidil Putra menarik ya, shooting mampu si membentur, kembali bertubi-tubi membentur pertahanan dari kesebelasan Gasrigo, lemparan ke dalam kembali untuk kesebelasan PSPP Padang Panjang. Luar biasa dengan skor sementara 2-1 atau 2. Lemparan Gasrigo pendek saja berikan pada rekannya, kembali lagi striker Amrifai, kembali lagi Gasrigo baru Maulana menarik dia sana, mencoba melewati guli-guli shooting, tendangan lirik yang dilakukan Projin Maulana, masih saja kembali lagi Projin Maulana, apakah terjadi? Masih saja membentur, kembali lagi serangan antara dilakukan oleh para pemain-pemain kesebelasan Gasrigo 50 kota, terjadi dari mengisir dari lini pertahanan kesebelasan PSPP Padang Panjang, mencoba sana mampu kembali jatuh kembali diganti para pemain-pemain dari kesebelasan Gasrigo 50 kota, nomor 18 begitu juga nomor Muhammad Zikri, tapi sayang kembali lagi mencoba, begitu cantiknya menari-nari dia di sana, umpan pendek berikan pada rekannya, umpan kontrol yang begitu sempurna, jatuh kembali diganti para pemain-pemain Gasrigo 50 kota, coba melebar dari sektor kanan, umpan terobosan masih dibayang-bayang oleh para pemain-pemain dari Gasrigo. Tapi sayang Bima Adistia mampu menyapu secara bersih pertahanan dari kesebelasan dari PSPP Padang Panjang. Ya, terjadi dorongan untuk kesebelasan Gasrigo 50 kota, luar biasa. Pergantian pemain wasit dari kesebelasan Gasrigo 50 kota, nomor 28 Zikri ular masuk Aldi nomor 12. Luar biasa, tempo semakin tenang. Menit-menit jalan awal ke babak kedua pada sore hari ini. Balik lagi serangan dibangun oleh para pemain Gasrigo 50 kota dari sektor kiri. Lini pertahanan dari kesebelasan Gasrigo kota. Ambil ancaman angkat bola ke tangan, terjadi sendiri di depan gawang dari kesebelasan Gasrigo. Umpan proses kembali lagi, tendangan salto masuknya, tapi sayang mampu dimasukkan kembali lagi. Serang dibangun oleh para pemain-pemain dari kesebelasan PSPP Padang Panjang, mencoba menetralisir umpan terobosan, serangan kembali 2 lawan 3 kembali dilakukan, menarik di sana, offside. Kelas sekali umpan yang begitu terlambat yang harus disorongkan oleh Rahmat Tauji, harus terperangkap offside. Aidil Putra kembali lagi, bola dikuasai oleh para pemain Gasrigo melalui sektor kiri, mencoba membangun serangan, umpan pendek saja pada rekannya melalui upaya mengira di mana dia, kembali lagi dibuang saja oleh di masa dia, diberikan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Gasrigo 50 kota. Luar biasa tandingan pada sore hari ini, tandingan Super Big Match grup Liga 3 Sumatera Barat dalam ajang anniversary Josal FC. Balik lagi, bola dikuasai oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Gasrigo melalui kaki, coba menari, shooting, tapi bola tidak begitu sulit untuk dijimat oleh. Itu luar biasa penampilannya pada sore hari ini, mampu memblok-blok serangan-serangan tendangan gerik dari kesuara pemain Gasrigo. Dedi Kurniawan angkat bola ke tengah, berikan pada rekannya di sana, tapi sayang salah kontrol dilakukan oleh para pemain dari kesebelasan Poljen. Kembali lagi terjadi duel sana, outboard kembali dibuang saja, lemparan ke dalam kembali untuk kesebelasan Gasrigo melalui Ati, kembali lagi jatuh ke Arlan Adel, coba Wadel berikan pendek pada Parojin Maulana, mencoba terlalu lama nampaknya Parojin, begitu cantik, begitu dia narik berikan pada Hadid Ladio, mencoba menyisir ke dalam pertahanan, tapi sayang jatuh kembali bertubi-tubi. Serangan dibangun oleh para pemain-pemain dari kesebelasan para pemain dari kesebelasan PSPP Padang Panjang, shooting, tapi masih tipis saja. Iya, silakan Meris. Ya, Meris silakan. Nampaknya kelam
yang dialami oleh para pemain dengan cuaca yang begitu luar biasa pada sore hari, begitu teduh, begitu enak untuk sama-sama kita saksikan laga pada sore hari. Begitu cuaca yang sangat adem, luar biasa. Hari Sulawesi lagi di turnamen antar klub Provinsi Sumatera Barat yang digagas oleh Asprop Sumatera Barat memperebutkan trofi dari Bapak Ari Jalkadis, salah satu anggota DPR RI dari Sumbar 2 yang berasal dari fraksi Partai Amanat Nasional. Kembali lagi kita ke lapangan menyaksikan laga pada sore hari ini antara kesebelasan PSPP Padang Panjang berhadapan dengan kesebelasan Gasliku 50 Kota. Luar biasa apa yang terjadi di drama-drama akhir jalannya laga pada sore hari dengan skor sementara 2-1. Ya, nomor bola kita belum tahu bola harus dimiliki siapa. Iya, nampaknya bola gawang, nampaknya kita belum tahu pasti bola kemana. Iya, nama tendangan penjuru, ya tendangan penjuru. Iya, kita masih melihat ya namanya tendangan penjuru. Kalau kita lihat bola terakhir tadi menyentuh salah satu pemain Gasligo. Iya, tendangan penjuru. Karena kita lihat tadi dari tayangan ulang, bola menyentuh di barisan penjaga gawang. Ya, tendangan penjuru untuk kesebelasan PSPP Padang Panjang. Aidil Putra mencoba mengambil tendangan penjuru. Kita masih lihat ambil ancang-ancang Aidil Putra. Jumlah pemain PSPP begitu juga kesebelasan Gasligo berada dalam kotak 16. Angkat bola ke tengah terjadi seringet. Heading tipis saja di samping gawang Majis Ariandi. Selamatlah gawang dari Majis Ariandi mengakibatkan tendangan gawang saja. Majis Ariandi masih melihat dia pendek saja berikan pada rekannya, mencoba membangun serangan. Aidil berikan pada Rivaldo, begitu cantik berikan pendek saja pada rekannya. Lalu kaki para pemain-pemain dari M Yazid masih melihat rekannya, lebar dia ke sektor kiri, mencoba membangun serangan. Kembali lagi para pemain-pemain Gasligo, mampu saja dicuri oleh M Yazid. Kembali lagi luar biasa, Dimas mampu menetralisir pertahanan dari kesebelasan PSPP. Angkat bola long ball, umpan yang tidak begitu jelas. Kembali lagi kuasain oleh striker Rafa Rifai, mengisir dia, masih banyak menari dia, begitu cantiknya, apa terjadi kembali lagi ke arah 3 meter, hampir saja kembali lagi umpan begitu cantik itu, jaga umpan dada, sayang sekali, umpan yang begitu cantik, begitu manis, umpan emas, umpan perak, 24 karat dia mampu dimaksimalkan dengan baik. Kembali lagi jatuh di kaki para pemain-pemain dari kesebelasan PSPP Padang Panjang. Luar biasa skema laga pada sore ini, skema permainan yang cukup menarik. Begitu luar biasa, belum mampu dimaksimalkan dengan baik oleh lini depan dari barisan PSPP Padang Panjang. Tendangan bebas untuk kesebelasan PSPP. Kembali lagi melalui kaki Aidil Putra, El Capitano berikan pada Hadid Ladio, mencoba menyisir umpan gerakan yang begitu cantik masuk di kotak penalti. Kembali lagi masih dikuasai, angkat crossing tapi masih membentur barisan pertahanan kesebelasan Gasligo. Kembali lagi Aidil Putra, mencoba dia masuk tapi masih membentur. Aidil masih kembali mengenai Mister. Entah apa yang terjadi, kembali serangan dari dilakukan oleh apartemen Gasligo, terjadi 4 lawan 4. Lini pertahanan harus kontang panting, tapi sayang terlalu lama nampaknya. Bola kembali lagi jatuh di kaki para pemain PSPP Padang Panjang melalui kaki Hadid Ladio. Luar biasa laga super big match pada sore hari ini antara kesebelasan PSPP Padang Panjang berhadapan dengan Gasligo
50 meter pendek kembali. Fauzin Maulana berikan pada Hadid Ladio, meredam, menetralisir para pemain. Iya, nampaknya tambahan waktu atau pada babak kedua nih 4 menit atau ada time 4 menit kembali lagi kita saksikan lagi pada sore ini dengan sisa-sisa waktu 4 menit, waktu yang begitu lama untuk kesebelasan PSPP dan waktu yang begitu sebentar untuk kesebelasan Gasriko 50 kota. Di sisa-sisa menit pertandingan pada shooting, tapi sayang masih menyamping saja di samping gawang dari Majis Apriyadi. Tendang deh untuk kesebelasan PSPP Padang Panjang. Luar biasa laga pada sore hari ini, begitu menarik, itu menghibur bagi dia. Nampaknya Isbal bisa serangan balik terjadi 3 lawan 4 nampaknya berwisir tapi terlalu lama nampaknya melibatkan tendangan penjuru untuk kesempatan Gasriko 50 kota. Luar biasa. Dua tim pada sore hari ini di menit-menit sisa babak kedua setelah wasit memberikan tambahan waktu selama 4 menit. Ambilan saja seluruh pemain dari kesebelasan Gasriko berada dalam kotak penalti. Angkat bola ke tengah, terjadi skrimmage kembali, mampu nyalon kembali, jatuh kaki para pemain. Shooting tapi sayang masih melenceng di samping gawang dari Deddy Kurniawan. Selamat dong Deddy Kurniawan. Wasit berganti pemain dari kesebelasan PSPP. Adik nomor punggung 18 keluar, masuk Reza nomor punggung 6. Luar biasa. Sisa-sisa babak kedua pada sore ini, bola dihadapi kembali oleh Deddy Kurniawan, panjang ke gawang sebagai runner-up Liga 3 pada musim lalu. Dimas pendek kembali, kuasai oleh para pemain-pemain dari kesebelasan PSPP, mencoba membangun serangan hard. Umpan pendek berikan pada Fauzin Maulana, pendek kembali. Umpan-umpan yang begitu terukur dilakukan oleh gelandang yang dimiliki oleh PSPP Padang Panjang nih. Dari sektor kanan Hadid Ladio mencoba menyisir pendek, gerakan yang begitu cantik dimasuk oleh para pemain-pemain. Kembali lagi jatuh kaki para pemain PSPP melebar ke sektor kiri. Kita lihat umpan korset, umpan pressing, kembali lagi jatuh kaki para pemain PSPP Padang Panjang. Kita masih melihat diangkat angka ini. Selesai. Habis. Habis nomor punggung 8 main yang baru masuk. Mode itu sudah gol. Punggung 6 mampu menggandakan keunggulan kesebelasan PSPP Padang Panjang menjadi 3-1. Mode itu cara golnya. Luar biasa pertandingan sore hari ini. Pertandingan salah satu tim terbaik, dan kita masih akan menyaksikan laga-laga berikutnya. Pertandingan cukup menarik yang akan tersaji di Anniversary Josal FC Cup. Kembali lagi bola dikuasai oleh pemain kesebelasan Gasriko 50 kota. Kembali serangan di sisa-sisa babak kedua pada sore hari. Kembali lagi Fauzin Maulana, gelandang lawan Sumatera Barat, lawan Josol lah. kembali lagi dibangun oleh para pemain-pemain dari kesebelasan. Umpan Aidil Fauzin, tapi sayang umpannya terlalu deras, tak mampu dijangkau. Dibagikan kembali bola dikuasai oleh para pemain PSPP. Hadid Ladio pendek saja berikan dia pada penjaga gawang Deddy Kurniawan, berikan pada Ahmad Hanafi. Kembali lagi kuasai luar biasa, umpan-umpan namanya kesempatan Gasriko dan PSPP Padang Panjang dengan skor akhir 3-1 untuk keunggulan kesempatan PSPP Padang Panjang. Ya, kita salam dulu kedua tim untuk bermain di tengah lapangan. Ucapan